Halo geng santuy, bagaimana kabar kalian semua? Masih bersama Ison di sini yang siap bawain alur cerita film buat kalian semua. Jadi siapkan kopinya, siapkan headsetnya, lupakan mantan, tetap relax dan santuy. Berlatar tahun 1993, pantai selatan Somalia menjadi titik pengiriman suplai bantuan dari dunia luar yang dimana saat itu Somalia mengalami krisis pangan hingga mengakibatkan warganya kelaparan. Di saat yang bersamaan, ternyata bantuan tersebut dirampas dan dikuasai oleh kelompok militan terkuat yang dipimpin oleh Muhammad Farah Aidid. Mereka tidak segan-segan membunuh siapapun yang berani menentangnya. Yang lebih parah lagi, mereka mendeklarasikan perang kepada pasukan PBB yang dianggap ikut campur permasalahan negaranya dan masih ditugaskan di wilayah tersebut. Presiden Bill Clinton dari pihak Amerika menerima tantangan itu. Mereka mengirimkan 3 pasukan elit, diantaranya Delta Force, Ranger Angkatan Darat, serta para pilot Kesatuan SOAR ke-160. Misi tersebut dimulai pada Agustus 1993 yang tentunya untuk menumbangkan dominasi militan Somalia yang dipimpin oleh Aidid. Namun rencana itu tidak semudah yang dibayangkan. Nyatanya, militer Amerika kesulitan untuk menembus basis pertahanan Aidid yang berada di sebuah pasar bernama Bakara, wilayah Mogadishu, menyebabkan misi itu tidak bisa diselesaikan sesuai target, yaitu 3 minggu, dan hal ini membuat pemimpin tertinggi militer Amerika di Somalia bernama Mayor Jenderal William Garrison ditekan habis-habisan untuk segera menyelesaikan misi ini. Yeah, he's a good kid. These dang situation reports every morning this week. Oktober 1993, Garrison memulai menyiapkan strategi lain untuk melanjutkan misi. Dia menempatkan beberapa pasukan Delta Force untuk menyusup ke dalam pasar Bakara. Tujuannya untuk menyandera seorang tokoh berpengaruh yang diduga sebagai penyuplai senjata kepada pihak militan Aidid yang bernama Osman Ali Ato, dan berhasil menangkapnya saat dalam perjalanan. Setelah diinterogasi, Garrison mendapatkan informasi tentang rencana pertemuan para petinggi militan termasuk tokoh politik dan menteri luar negeri yang akan berlangsung di sebuah tempat rahasia. Pihak Amerika menugaskan informan lokal bernama Abdi agar mereka bisa mengetahui pertemuan besar tersebut. Saat itu juga Garrison berencana untuk menyandera para tokoh petinggi serta melakukan penyerbuan ke tempat rahasia yang selama ini diduga menjadi lokasi persembunyian Aidid. 2 Oktober 1993, Garrison memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap melakukan misi besar. Para pasukan Ranger mempersiapkan personilnya untuk diturunkan ke dalam misi yang rencananya akan dilakukan pukul 15.00 sore ini, termasuk seorang anak muda berumur 18 tahun bernama Todd Blackburn, yang ketika itu terlihat melapor kepada atasannya seorang pimpinan regu bernama Sersan Eversman untuk meminta izin bertugas dan bergabung ke dalam misi. Terdapat sebuah fakta di pangkalan militer Amerika, yaitu situasi panas antar pasukan yang dimana pasukan Ranger dianggap biasa-biasa saja berbeda dengan pasukan khusus Delta Force yang dianggap sebagai pasukan istimewa. Tidak lama setelah itu, Garrison memberikan briefing kepada para wakil dari tiap kesatuan tentang rencana penyerbuannya. Dari Delta Force ada Hot dan Sanderson, Kapten Steele dan Letkol Dani dari satuan Ranger, serta beberapa pilot jenis helikopter
helikopter Black Hawk dan Little Bird. Dari Bandara Mogadishu yang menjadi pangkalan militer Amerika, para pasukan mulai berangkat pada pukul 14.30 menempuh jarak sekitar 4,5 km menuju Pasar Bakara yang menjadi target lokasi. Sementara di tempat lain, sang informan sudah memberikan informasi lokasi gedung yang dimaksud. Misi ini dibentuk dengan 4 tugas inti, yaitu tim Delta yang diterjunkan langsung ke dalam gedung untuk menangkap para sandera, tim Ranger mengamankan parameter gedung untuk melawan para militan yang mencoba memberikan perlawanan dan menjemput para sandera menggunakan jeep Humvee dan truk pengangkut personil, serta tim SOAR yang ditugaskan untuk memberikan dukungan udara. Namun ternyata para militan yang sudah menyadari kedatangan militer Amerika mulai bersiap untuk melakukan peperangan. Dengan menggunakan helikopter Little Bird, para pasukan Delta berhasil mendarat di atap gedung. Saat itu juga, para militan yang memang sudah menunggu kedatangan mereka langsung menyerang, hingga di tempat lain, pasukan Ranger dibagi menjadi 4 kelompok dan telah ditempatkan di 4 titik lokasi berbeda untuk mengamankan parameter gedung. Namun dalam aksinya ternyata mereka mendapatkan serangan dari militan yang mengarahkan RPG ke helikopter Black Hawk. Insiden itu membuat Blackburn terjatuh yang hendak turun menggunakan tali. Dari sini permasalahan besar terjadi karena pasukan Amerika tidak mampu memprediksikan penyerangan yang mengerikan ini. Seketika, situasi menjadi kacau saat tim Ranger yang dipimpin Eversman harus mengevakuasi korban luka dan tugas itu diberikan kepada Letkol Dani sebagai tim penjemput yang diharuskan bergerak cepat membawa korban ke pangkalan militer. Setelah berhasil menjemput Blackburn, Letkol Dani meminta HUD dari pasukan Delta Force untuk mengawal 3 mobil yang akan kembali ke pangkalan. Sementara dirinya dan pasukan penjemput lainnya akan membawa puluhan sandera yang saat itu masih dievakuasi. Kejadian itu membuat Garrison yang berada di ruang komando merasa khawatir dengan misi ini. Lalu dia memerintahkan 1 unit helikopter Black Hawk dengan kode sandi Super Sequan untuk kembali memberikan dukungan udara melumpuhkan para militan yang terus melakukan serangan dari atap gedung. Setelah datang di lokasi, sekelompok militan sudah menargetkan Black Hawk Super Sequan dengan sebuah RPG. Tanpa kendala yang berarti, mereka berhasil menjatuhkan helikopter tersebut. Kejadian itu semakin membuat Garrison merasa cemas. Dia langsung memerintahkan semua unit Ranger untuk pergi ke lokasi jatuhnya pesawat. Perintah itu ditujukan kepada Regu 4 yang dipimpin oleh Eversman sebagai tim terdekat dengan lokasi untuk memberikan pengamanan kepada awak pesawat. Namun kondisi ini justru membuat pihak Amerika semakin kewalahan karena memang pasukan militan sudah menguasai lokasi serta taktik pertempuran perkotaan. Hal itu membuat situasi komando semakin kacau. Konsentrasi mereka terpecah antara harus menyelamatkan nyawa atau menyelesaikan tugas membawa para tahanan. Penyergapan yang awalnya direncanakan hanya berlangsung 30 menit, kini sudah berjalan hampir 1 jam. Pihak Amerika mengalami kerugian besar karena dalam kurun waktu yang singkat
tempat, mereka kehilangan helikopter Black Hawk dan beberapa korban jiwa. Dari sana, Garrison memutuskan untuk mengirim lagi beberapa pasukan Delta Force untuk membantu melancarkan misi ambisiusnya. Hoth yang sudah tiba di pangkalan kembali menyiapkan amunisi untuk ikut kembali bertempur di medan perang. Sementara di tempat lain, pasukan Ranger dari Regu 4 masih terus berjuang untuk bisa sampai ke lokasi jatuhnya heli tersebut, walaupun mereka terus diserang oleh para militan yang berada di berbagai sudut perkotaan. Tempat jatuhnya Black Hawk menjadi pusat perhatian warga sipil serta para militan, walaupun sebetulnya kedua pilot telah gugur dan hanya menyisakan satu pasukan Delta yang berhasil dievakuasi oleh helikopter Little Bird. Hal serupa juga dialami oleh pasukan Ranger dari Regu 2 yang dipimpin oleh Kapten Steele, di mana saat itu banyak korban dalam pasukannya yang membutuhkan evakuasi medis. Hal ini terjadi karena mentahnya persiapan yang memang dilakukan secara mendadak dan rahasia. Bahkan pihak Amerika tidak pernah memberitahukan rencana penyerbuan ini kepada koalisi PBB yang ditugaskan di sana, termasuk pasukan Pakistan serta Malaysia. Kekacauan ini juga terjadi akibat keterbatasan tim penjemputan yang hanya dibekali dengan kendaraan Humvee serta truk militer sederhana. Saat itu pemerintah Amerika menolak memberikan izin untuk menurunkan kendaraan lapis baja dengan alasan yang rumit. Semua ini menyebabkan rombongan Letkoldani tak lepas dari serangan tembak para militan, hingga tak jarang korban jiwa lainnya semakin berjatuhan dalam tugas penjemputan tersebut. Dan di saat yang sama, kesabaran Garrison semakin habis. Dia memerintahkan helikopter Black Hawk lain dengan nama Sandy Super Seek 4 yang dipiloti oleh Mike Doran untuk merapat langsung ke lokasi jatuhnya helikopter pertama. Tapi keputusan itu merupakan suatu kesalahan, karena di saat itu pula para militan yang memang cerdik berkamuflase di antara gedung-gedung berhasil menembakkan RPG tepat mengenai rotor belakang Black Hawk kedua, hingga vibration in the pedals, but we're good. Roger. We lost X4 going down. Kekacauan semakin diperparah saat dalam pasukan darat di Regu 2 terjadi perselisihan yang kian meruncing. Itu semua terjadi saat Kapten Steele dari Satuan Ranger merasa tak terima ketika di dalam regunya terdapat Sanderson yang merupakan pasukan Delta Force dan seakan mendominasi inisiatif serta komando. Hal itu membuat Kapten Steele merasa tidak dihargai dan memutuskan untuk berpisah dengan tim Delta. Terlebih saat Kapten Steele melakukan kesalahan dengan memerintahkan anak buahnya bertahan di balik bangkai mobil, yang membuat mereka terpojok dan menyebabkan seorang prajurit terkena tembakan musuh. Sampai saat ini pertempuran sudah memakan waktu hampir 2 jam dan pasukan Amerika masih dalam situasi tidak menguntungkan karena faktanya di setiap regu terdapat korban luka parah yang masih belum bisa dievakuasi. Namun kejadian patriotik terjadi saat 2 pilot pasukan Delta meminta izin untuk mengamankan area jatuhnya helikopter Super Seek 4 karena mereka tahu bahwa pasukan darat sampai saat ini dalam posisi yang tak memungkinkan untuk bisa kembali ke sana. Setelah
Setelah mendapatkan izin dari pusat komando, mereka langsung turun untuk mengevakuasi korban. Walaupun faktanya semua awak sudah gugur dan hanya menyisakan Mike Duran yang masih selamat. Mereka terus menembaki siapapun yang mencoba mendekat. Walaupun pada akhirnya kedua pasukan Delta itu kehabisan amunisi dan harus gugur di tempat itu. Sementara Mike Duran masih diberikan keajaiban karena saat itu Aidid memutuskan membawa Duran untuk dijadikan sebagai tawanan perang. Dia langsung dibawa ke markas besar untuk diinterogasi. The ranger who kills my people? You and I can negotiate. You have the power to kill but not negotiate. Mike Duran, we won't leave you behind! Tidak lama setelah itu, pasukan Delta yang dipimpin Hood berhasil mengamankan helikopter kedua. Mereka sempat berusaha untuk mengeluarkan mayat yang tersisa di dalam bangkai helikopter. Namun, karena mereka semua dalam kondisi terjepit, dengan terpaksa mereka meledakkan bangkai helikopter. Hal itu benar-benar membuat Jenderal Garrison tertekan dan hampir putus asa. Di petang itu, dia memutuskan untuk meminta bantuan pada aliansi pasukan PBB Pakistan yang saat itu bermarkas di sebuah stadion. Walaupun awalnya pihak Pakistan menolak untuk memberikan dukungan karena memang pihak Amerika sebelumnya tak pernah memberitahukan tentang misi operasi penyerbuan tersebut, tapi dengan segala upaya serta gertakan yang dilakukan Jenderal Garrison, akhirnya pihak Pakistan bersedia membantu misi evakuasi dengan mengerahkan kendaraan tempur lapis baja yang akan dipergunakan untuk mengangkut pasukan Amerika dari medan pertempuran. Di saat yang sama, rombongan penjemput yang dipimpin oleh Letkol Dani juga diperintahkan untuk membawa rombongannya ke dalam stadion yang menjadi markas PBB pasukan Pakistan. Pukul 17.50, suasana seketika senyap yang artinya pasukan militan sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib. Situasi itu dimanfaatkan para pasukan untuk berkumpul dan menyatukan kekuatan di persimpangan tempat helikopter pertama jatuh. Di saat yang bersamaan, 3 anggota dari Regu 4 yang terpisah berhasil menemukan lokasi Sersan Eversman. Mereka kemudian bergegas untuk menyelinap agar bisa kembali bergabung. Namun tiba-tiba mereka berusaha untuk terbiasa dengan situasi kepanikan itu, karena saat ini semua pasukan darat diperintahkan untuk berkumpul di satu titik dan menyatukan kekuatan. Pasukan Delta yang terpisah juga mulai bergerak menuju lokasi Regu 4 yang dipimpin oleh Sersan Eversman, dan akhirnya mereka kembali bergabung. Tidak lama kemudian, pasukan lainnya yang dipimpin oleh Hood juga berhasil sampai di area itu. Dengan senyap, mereka berhasil melumpuhkan kelompok militan yang saat ini kembali melakukan serangan menggunakan senjata berat. Di tempat lain, pasukan gabungan PBB dan Amerika sudah siap untuk menuju ke medan perang. Pasukan helikopter yang tiba terlebih dahulu meminta bantuan pasukan yang berada di darat untuk melemparkan sebuah alat inframerah agar mereka mengetahui lokasi musuh berada. Dari sana, Sersan Eversman memberanikan diri untuk menyelinap di bawah gedung yang dijadikan tempat para militan. Setelah melihat lokasi tersebut, helikopter langsung memuntahkan semua amunisinya menghabisi pasukan musuh. Tepat pada pukul 2 dini hari, rombongan penjemput yang dipimpin Letkol Dani tiba di lokasi dan langsung melakukan evakuasi. Mereka langsung bergegas menaikkan para korban luka ke atas kendaraan yang ada. Walaupun fakta pahit harus dialami oleh Regu 4 dan beberapa pasukan Delta yang saat itu mereka sudah kehabisan tempat dan mustahil untuk bisa ikut ke dalam konvoi kendaraan penjemput.
I'm not getting no fucking roof! Tanpa putus asa, pasukan Delta mengajak semua pasukan Ranger yang tersisa untuk berlari meninggalkan tempat itu. Mereka harus menempuh jarak lebih dari 4 km untuk bisa sampai ke markas PBB Pakistan yang menjadi zona aman terdekat. Tak jarang di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan ceceran pasukan militan yang masih terus memburu mereka. Tapi dengan kegigihan dan daya juangnya, mereka semua berhasil lolos. Di sisa tenaga serta semangat, akhirnya mereka berhasil sampai di sebuah stadion yang menjadi markas besar pasukan PBB Pakistan. Dalam keadaan setengah sadar dan nafas yang hampir habis, mereka langsung disuguhi minuman dingin oleh pasukan Pakistan. Dan itu menjadi tanda bahwa semua kengerian ini telah berakhir. Hampir di setiap ruangan yang berada di stadion itu dipenuhi oleh para korban luka dari peperangan yang terjadi kurang dari 24 jam. Membuat sang jenderal merasakan iba dan simpati karena semua ini mutlak terjadi atas semua perintahnya. Di akhir film, terlihat Hood dari Satuan Delta kembali mempersiapkan diri karena saat itu dia memutuskan untuk ikut ke dalam misi selanjutnya. Sebuah misi yang entah kapan akan berakhir. Sebuah misi yang entah dilakukan demi apa dan untuk kepentingan siapa. Hingga singkat cerita dikisahkan bahwa setelah kejadian itu, setelah 3 tahun, Jenderal Garrison resmi diberhentikan dari tugasnya. Kemudian pasukan Amerika melakukan misi besar lainnya yang menyebabkan pimpinan militer Muhammad Farah Aidid dinyatakan tewas dalam gempuran misi besar. What changed? Why are we going home? You know, a friend of mine asked me before I got here. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian semua yang udah nyimak sampai detik ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan dengan alur cerita film terbaru lainnya. Akhir kata, saya Ison pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.